Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang dengan Chief Medical Consultant High Desert Indonesia, yaitu Dr. Ivan Lusada. Ya, dokter boleh menjelaskan, Dr. Ivan, mengenai Propolis. Propolis merupakan salah satu produk unggulan di High Desert, dan bagaimana kandungan juga manfaatnya, dok? Bisa dijelaskan kepada kami semua di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Baik, saya bagian yang menjelaskan tentang apa itu Propolis ya. Kalau tadi kita sudah menyimak bersama dari apa yang disampaikan oleh beliau Dr. Soroy tentang genesis daripada terjadinya virus corona. Nah, sekarang giliran saya menyampaikan sedikit tentang apa itu Propolis serta peranannya terhadap atau hubungannya terhadap virus corona itu bagaimana. Ya, jadi Propolis ini tentunya kita ada dua macam. Jadi yang pertama ada Propolis kapsul dan yang kedua ada Propolis plus. Tentunya kalau plus itu pasti ada tambahan. Tambahnya ada 3 jenis jamur, lingsi, shiitake, dan maitake yang juga berperan sebagai antioksidan dan anti-cancer. Ya. Next. Ya, jadi kalau terus. Jadi kalau kita lihat beberapa nilai keunggulan bahwa Propolis itu sebetulnya adalah bahan bakunya adalah propolis yang terdiri dari berbagai negara, asal dari berbagai negara, dan kemudian diekstraksi secara unik, ya, dengan teknologi yang namanya CMCA, ya, ekstraksi dengan teknologi continuous multi-state counter-current extraction, dan dengan memakai metode super blend, sehingga Propolis ini menghasilkan suatu kandungan atau nilai ORAC. Nilai ORAC itu adalah oksigen radikal absorption capacity test sebesar 21.921. Nah, ini membuktikan bahwa Propolis ini merupakan suatu antioksidan yang sangat luar biasa, di mana kandungan zat aktif yang ada di Propolis itu terdiri dari bioflavonoid dan kafein. Kafein itu kafein acid, vanillin ester, yang mungkin bagi dunia kedokteran sekarang ini sudah banyak sekali diteliti karena dia merupakan antioksidan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ini kafein acid, vanillin ester. Next. Kemudian beberapa kelebihan daripada Propolis yang sekarang ini sudah dipasarkan, bahkan jauh sebelum ada virus corona, Propolis ini sudah di launching sejak tahun berapa ya? 2010 ya, sebelum ada penelitian ya. Di 2010 sudah di launching dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena dia sebagai imun booster. Nah, tentunya kelebihan lain adalah atau keunggulan lainnya tercatat sebagai produk yang sudah mempunyai sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia, dan luar biasanya itu juga terdaftar di buku MIMS. Buku MIMS itu adalah The Monthly Index of Medical Specialists, di mana daftar obat seluruh Indonesia itu ada di buku MIMS ini, yang menjadi acuan panduan para dokter untuk bisa meresepkan. Ya. Kemudian juga sudah terregistrasi di BPOM, ya. Kemudian yang luar biasa lagi, makanya kita berani mengumumkan atau menginformasikan bahwa Propolis ini adalah yang pertama, ya, yang bisa untuk dipakai atau dikonsumsi pada penderita DBD. Ini luar biasa, dan di samping itu manufakturnya adalah di Indonesia, bukan dari luar negeri, ya, di Indonesia. Nah, dari perjalanan Propolis ternyata muncullah berbagai pengalaman orang yang konsumsi, ya, testimonial dan bahasan, sampai ke penelitian-penelitian yang
sangat luar biasa. Jadi HDI Popoid ini bukan sekedar produk suplemen, memang statusnya suplemen, tetapi dalam perjalanannya banyak sekali peneliti-peneliti yang mencoba untuk meneliti. Salah satunya adalah saya di S2 saya di biomedik, saya mengambil tesis hubungannya dengan propoilik, yaitu adalah infertilitas peranan HDI propoilik pada pria perokok berat yang mengalami infertilitas. Ternyata dengan HDI propoilik mampu menekan resiko infertilitas dari radikal bebas dan sebagainya itu, karena itu diberikan perlakuan dengan rokok, ya. Dalam waktu 28 hari bisa pulihkan kondisi kelainan sperma tersebut. Jadi salah satu dan banyak sekali penelitian. Nah, sedangkan secara resmi HDI sudah mencoba dan sampai hari ini terus sampai kedepannya tetap mau melakukan penelitian untuk membuktikan bagaimana hebatnya HDI Popoid. Nah, kita lihat next. Ini tadi sudah jadi kalau secara garis besarnya manfaatnya ya tentu dia sebagai imun booster, meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan tadi Dr. Soraya mengatakan bahwa virus corona ya salah satunya adalah menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah atau tidak fit. Ya, kalau kita daya tahan tubuhnya kuat, tentunya akan ada pertahanan tubuh dalam melawan virus. Luar biasa. Makanya sekarang ini digemparkan dengan berita-berita virus corona itu, ya HDI Popoid itu laris keras. Karena untuk semua orang masyarakat berbondong-bondong untuk mencegah supaya tidak terserang. Ya, jangankan HDI Popoid, masker habis ya dok ya. Masker pun habis diborong. Nah itu. Ya. Kemudian dia kaya akan antioksidan dalam mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Ya, tadi kita sudah sama-sama melihat patogenesisnya sudah jelas ya, bagaimana virus itu menyerang sel DNA dan RNA tubuh dan mampu melawan proses oksidasi yang dirugikan, menghambat peradangan dan antiinflamasi. Makanya tadi di penelitian tentang DBD ada salah satu faktor TNF yang membuktikan sebagai antiinflamasi. Next berikutnya. Nah, ini adalah clinical study yang dari HDI melakukan penelitian yang salah satunya sudah disampaikan oleh Dr. Soraya. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dengan meneliti tentang kasus DBD ya dari sejumlah pasien, 106 pasien selama 4 bulan mulai dari Desember 2009 sampai 2010 Maret. Ternyata ini juga mendapatkan menghasilkan atau hasil penelitian ini juga luar biasa. Trombositnya cepat meningkat, kemudian gejala klinisnya menghilang dalam hari ketiga. Demikian juga hasil laboratorium yang lain, leukositnya, hematokritnya, semuanya membaik. Tetapi penelitian ini belum sampai di sini saja. Oleh sebab itu dilanjutkan di RSPAD Gatot Subroto yang dipimpin oleh beliau Dr. Soraya di bulan Mei 2012 sampai 2013 dari pasien 63 pasien dan hasilnya ternyata benar meyakinkan kita semua bahwa HDI Popoid mampu sebagai terapi adjuvan dalam untuk penderita DBD positif. Ya. Kemudian penelitian yang jenis kedua adalah tentang HIV AIDS. Ini juga luar biasa. Kalau kita lihat hampir semua ini ya urusannya dengan antibodi, imun sistem. Jadi dari Sungai Liat di Pulau Bangka itu juga melakukan penelitian adjuvan terapi terhadap pasien HIV dan AIDS. Di mana kalau dikatakan di sini hampir 77% pasien menunjukkan peningkatan CD4-nya selama terapi lebih kurang 1 bulan. Jadi
Jadi dalam 1 bulan itu sudah menunjukkan peningkatan CD4. CD4 itu adalah suatu parameter untuk menderita HIV, di mana daya tahan tubuhnya menurun. Itu bisa meningkat hampir 77% dari pasien itu, dari sekian pasien itu meningkat CD4-nya. Kemudian baru dilanjutkan lagi di tahun 2016 sampai 2017 ini dilakukan penelitian di RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Dari 50 pasien HIV, ternyata di sini mendapatkan angka yang sangat luar biasa, di mana CD4-nya naik signifikan selama konsumsi HDI Epoproyek selama 3 bulan. Nah, ini tentunya berita yang sangat menggembirakan. Memang tidak sebagai obat anti HIV, ini belum sampai ke sana, tetapi minimal dengan HDI Epoproyek ini mampu meningkatkan imun sistem, mampu meningkatkan daya tahan tubuh si penderita, sehingga bisa meringankan gejala atau keluhan atau bahkan daya tahan tubuh si penderita HIV/AIDS karena dia imun booster, ya, sehingga CD4-nya naik, pasien akan mengalami suatu perbaikan, stamina-nya lebih baik, sebagainya. Saya pernah melihat salah satu rumah apa ya istilahnya, rumah perawatan orang HIV di Kota Medan, tepatnya di Brastagi. Ya, itu ada ratusan orang yang menderita HIV dan tentunya dipisah antara yang HIV dengan AIDS, dipisah. Dan di situ ada sehari yang sudah masuk ke sana dan memberikan para pasien itu mengkonsumsi HDI Epoproyek. Ternyata dari orang yang mengkonsumsi dengan yang tidak mengkonsumsi itu sangat berbeda kondisi fisik dan stamina-nya. Yang tadinya dia loyo, cuma tiduran aja tidak bisa apa-apa, sekarang saya melihat dia bisa bercocok tanam, memang diajari berkebun, pokoknya tidak dibuat nganggur di rumah itu. Nah, ini suatu hal yang sangat positif dan luar biasa. Ya, demikian ini yang bisa, masih ada slide-nya. Oh, habis ya. Demikian secara singkat saya bisa menjelaskan sedikit tentang HDI Epoproyek, di mana kita masih berharap masih banyak penelitian, masih banyak lagi kerjaan yang harus kita garap untuk bisa membantu dunia kesehatan dalam memerangi penyakit-penyakit yang baik akut maupun kronis. Saya banyak sekali pengalaman HDI Epoproyek dengan penyakit degeneratif, stroke, jantung koroner, Alzheimer, cancer, wah banyak lagi. Dan ini tentu butuh perjuangan kita bersama-sama untuk bisa terus meneliti sehingga sampai pada saatnya saya yakin HDI Epoproyek ini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Dan demikianlah rekan-rekan jurnalis, kita sudah mendengarkan perbincangan juga penjabaran dari Dr. Ivan Husada dan juga Dr. Sorunardono mengenai COVID-19 di Indonesia dan juga bagaimana upaya pencegahannya tentunya, serta mengenai kolaborasi HDI dengan Kemenkes RI